Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya dari Digimaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 fitur yang ada di Automatically Created Asset atau Google menyingkatnya dengan sebutan ACA gitu ya. Nah, ACA ini ada di campaign setting dari campaign PMax ya. Jadi kita bisa masuk ke sini. Nah, di sini ada opsi ini, Automatically Created Asset atau ACA ini ya. Nah, sekarang itu di bagian ACA ini ada tambahan yaitu video gitu, karena sebelumnya itu hanya teks aja ya. Nah, ini apa aja sih penjelasannya dan fungsinya seperti apa ya? Saya akan jelaskan, tapi kita simak dulu yang satu ini. Halo semuanya, sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, saya mau kasih info. Buat teman-teman yang tertarik mengikuti pelatihan Google Ads, kalian bisa join di program kami Google Ads Next Gen, sebuah program pelatihan Google Ads untuk pemilik bisnis yang diselenggarakan atas dukungan Google Indonesia dan Digimaya. Silahkan kunjungi halamannya di digimaya.com/nextgen untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Thank you semua. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi di awal saya bilang ada 3 fitur gitu ya. Nah, tapi kenapa di sini ada 2 gitu? Jadi di bagian teks ini ya, ini ada 2. Ya, ada customization dan juga ada final URL gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari namanya Automatically Created Asset begitu ya. Jadi Google punya kemampuan membantu kita untuk membuatkan aset. Aset itu bisa headline, description gitu ya, final URL bahkan gitu ya, maupun video gitu dalam hal ini. Nah, jadi dengan kita mengaktifkan fitur-fitur ini ya, iklan kita itu bisa dimodifikasi gitu lah ya oleh Google. Nah, sekarang pada bagian customization ini ya, kalau kita aktifkan gitu ya. Nah, ini Google dapat memodifikasi ad copy kita gitu. Jadi Google bisa menggunakan atau mencari informasinya gitu ya dari website kita, dari landing page kita, dari iklan yang kita buat gitu ya, atau semua informasi yang kita buat lah gitu ya di iklan kita gitu, mungkin dari aset atau extension gitu ya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau final URL, nah ini Google bisa memilih atau mengganti gitu ya final URL yang kita buat di iklan kita gitu. Kalau memang Google menganggap ada halaman lain di website kita yang lebih relevan gitu ya, yang punya prediksi bagi Google ini bisa lebih terjadi konversi nih misalnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu fungsinya. Tapi menurut saya gitu ya, ini juga menjadi satu kekhawatiran juga gitu, jangan sampai Google menggunakan atau memilih halaman yang tidak ada call to action-nya gitu ya, atau bahkan jadinya nggak relevan. Itu kan yang kita khawatirkan ya. Nah, jadi biasanya gitu saya tidak memilih final URL gitu ya, tapi untuk yang customization karena itu lebih ke ad copy ya lebih aman lah, bisa dipakai aja gitu ya. Nah, jadi final URL ini tergantung kondisi website ya, karena website kita mungkin banyak halaman-halaman yang relevan tapi cuman artikel gitu ya. Jadi copywritingnya tidak mengarahkan orang untuk take action gitu ya, mengklik tombol WhatsApp katakan, atau bahkan di halaman itu nggak ada tombol WhatsApp-nya ya, atau nggak ada formnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi kekurangannya kan, jadinya malah nggak convert gitu. Nah, jadi tapi nggak apa-apa, kita coba pahami aja dulu ya secara fungsinya. Mungkin ada kondisi di mana objektif dari campaign itu nggak selalu seperti itu ya, nggak selalu klik tombol WhatsApp gitu ya, mungkin cuman sebatas engagement aja gitu ya, orang sampai di website gitu, scroll down atau ada tindakan apa gitu ya yang lebih ringan lah gitu ya, tidak ke konversi. Nah, jadi bisa kita menggunakan final URL ini. Jadi kalau kita ingat gitu ya, di campaign search itu ada yang namanya dynamic search ads ya kan. Nah, itu juga kan secara final URL-nya Google sendiri yang tentukan ya. Bahkan keyword-keywordnya Google sendiri yang tentukan. Nah, ini bisa dibilang pengembangan lah dari DSA itu gitu ya. Makanya dari sisi Google itu
sebenarnya menyarankan kita untuk kedepannya itu menggunakan Pimax gitu ya ketimbang DSA gitu. Karena apa? Karena secara AI-nya pun lebih canggih di Pimax gitu tentu saja. Nah, kemudian di final URL ini kita juga sebenarnya bisa mengontrol ya halaman-halaman yang bisa Google pilih gitu. Jadi di sini ada exclude some URL. Di sini misalnya kita punya daftar URL yang tidak mau, ya jangan sampai Google memilihnya sebagai final URL. Kita masukin di sini. Ya ini tinggal kita ketik aja sih sebenarnya ininya ya, kita copy paste lah gitu ya. Misalnya apa nih, misalnya about gitu ya. Nah ini tinggal kita add gini aja, gampang ya. Atau ini custom label ini dari page feed gitu ya. Nah dari page feed yang kita buat ada custom label, ini kita bisa block di sini, kita exclude di sini. Misalnya kita ada custom label apa ya, misalnya home gitu ya. Nah kita masukkan di sini. Atau rules ini semacam kayak trigger di Google Tag Manager ya. Jadi kayak kita menentukan URL mana yang mengandung kata apa nih ya. Misalnya URL-nya semua yang mengandung kata blog, karena misalnya secara struktur navigasi di website kita ada /blog apa gitu ya, itu semuanya dalam format artikel gitu ya kontennya. Jadi kita nggak mau nih misalnya. Nah ini kita add gitu ya. Atau dalam kondisi tertentu ini kita bisa buat rules ya, ini berlapis gitu ya kondisinya. Ya, kira-kira bisa dipahami ya fungsi dari exclude URL ini. Ini kalau udah seperti ini ya kita sebenarnya tinggal apply aja gitu. Jadi di sini ada kondisi yang kita buat agar Google lebih strict lagi gitu dalam memilih final URL ya. Nah, kemudian yang ketiga soal video. Ya, di sini ada video enhancement. Ini sebenarnya fitur ini sudah diterapkan juga tentu saja di video campaign ya. Jadi Google bisa membuatkan kita gitu ya video dengan dimension yang lainnya. Misalnya kita mengupload satu video yang dimensinya landscape katakan ya. Nah, nanti sistem itu bisa membuatkan versi vertikalnya atau versi square-nya gitu. Dan juga kalau kita punya video katakan 1 menit, nah Google bisa membuatkan yang versi lebih pendeknya ya, atau mungkin versi yang bumper atau yang unskippable-nya misalnya ya. Nah itu bisa dibuatkan di fitur ini. Dan cara kerjanya juga dia tidak hanya asal membuatkan ini ya, cuman kayak nge-crop gitu, enggak ya, tapi dia benar-benar ada bagian yang dia perhatikan. Jadi kalau teman-teman lihat contohnya sih sebenarnya ya itu dari Google bisa bagus aja gitu ya hasilnya. Jadi disesuaikan, mungkin ada teks atau ada bagian yang nggak asal potong gitu ya. Jadi dia sesuaikan gitu. Jadi videonya yang dihasilkan juga bagus. Tapi tetap aja ya ini AI yang buat, tentu hasilnya semaksimal mungkin lah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya waktu dan punya kemampuan gitu ya untuk menyiapkan versi-versi lainnya gitu ya, dari landscape, square, vertikal gitu ya, dengan ada shortnya, ada bumper dan segala macam, itu sebenarnya saya lebih menyarankan seperti itu gitu. Jadi kita benar-benar menyiapkan ya aset videonya gitu secara manual. Ya, kira-kira seperti itu ya penjelasan terkait dengan fitur-fitur yang ada di automatically created asset. Mungkin kedepannya bisa saja nih, di sini bukan cuma video nih tapi gambar gitu ya. Google punya kemampuan untuk mengeneratkan gambar-gambar lainnya gitu misalnya ya. Ya siapa tahu gitu ya kedepannya akan ditambah, karena sebelumnya juga nggak ada sih yang namanya video enhancement. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjutkan lagi di materi lain. Sampai jumpa dan terima kasih. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami